Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Miftahul Jannah, Angkatan 9 CGP Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh rekan saya. Sama ini guru matematika SMPN 1 Atam Bangka. Oke, Bu Nes, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik juga ya. Pada kesempatan kali ini saya berterima kasih loh karena Bu Nesa sudah menyempatkan waktu dan mau ngobrol nih bersama saya. Kali ini saya mau nanya-nanya sedikit, boleh nggak ya? Silakan, boleh. Pertanyaan pertama. Pada praktik pembelajaran kali ini, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Nesa? Baik, terima kasih atas pertanyaan untuk observasi kali ini adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah sebenarnya ada banyak ya, tapi saya akan bahas 3 pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah peserta didik mampu memahami konsep transformasi geometri itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik menjelaskan atau memaparkan pengertian dari transformasi geometri seperti refleksi, translasi, dilatasi, dan rotasi. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah atau mengidentifikasi masalah yang terkait dengan translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Oh baik, jadi tujuannya tadi memahami konsep, menjelaskan, kemudian nanti ada melakukan juga ya, seperti demonstrasi. Baik, luar biasa ini. Pertanyaan kedua sekarang, aspek apa yang ingin dikembangkan pada pembelajaran kali ini? Baik, jadi aspek yang akan dikembangkan pada pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah ada 2, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Di mana pada bagian aspek pengetahuan di sini peserta didik memahami konsep dari materi transformasi geometri, yaitu translasi, geometri, dilatasi, dan rotasi. Sedangkan untuk aspek yang kedua yaitu keterampilan, di mana pada bagian keterampilan di sini peserta didik ditugaskan atau disuruh untuk membuat laporan terkait dengan materi translasi, dilatasi, refleksi, dan rotasi, atau peserta didik mempraktikkan langsung, membedakan mana yang membedakan jenis dari refleksi, translasi, dilatasi, dan rotasi. Jadi nanti di aspek pengetahuan ada memahami konsep, kemudian di aspek keterampilan nanti ada semacam membuat laporan ya. Pertanyaan terakhir, strategi pembelajaran yang digunakan di sini apa itu? Ya, untuk strategi pembelajaran saya menggunakan atau model pembelajaran di sini saya menggunakan cooperative learning, di mana cooperative learning itu sendiri merupakan pembelajaran yang ditugaskan kepada siswa yang lebih menonjol, pada mata pelajaran tersebut. Kemudian nanti siswa tersebut akan mempresentasikan hasilnya kepada teman-teman kelompoknya gitu. Kemudian untuk metode di sini saya menggunakan metode penugasan, kemudian ada tanya jawab dan praktik seperti itu. Oke, sudah. Media yang digunakan di sini bisa pakai laptop, kemudian buku sebagai penunjang. Keberhasilan dari KBM sendiri. Tadi sudah ada model cooperative learning, kemudian ada metode penugasan, itu diskusi ya. Kemudian tadi juga ada media pembelajaran yang digunakan, ada laptop. Ini mungkin cenderung seperti pembelajaran berbasis IT ya, Bu ya. Ini saya dengar ini dari pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga sudah mantap sekali. Kapan kita eksekusi? Ini saya nggak sabar rasanya pengen lihat. Ya, untuk kegiatan observasinya kita akan adakan hari Senin minggu depan tanggal 26 Februari ya.
jam kedua di kelas 9. Oke, siap. Saya akan hadir. Semangat banget nih saya nih setelah mendengar penjelasan dari Bu Nes tadi. Terima kasih Bu Nes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang bagus ini dalam keadaan yang sehat tanpa kurang satu apapun. Siapa saja temannya yang nggak hadir hari ini? Syahrini. Syahrini, terus Biasa. siapa? Apa Syahrini? Nggak tahu. Apa? GBT. Siapa saja selain Syahrini? Siapa lagi yang cowok-cowok ini? Bisa. Berapa orang jadinya yang nggak masuk? Iqbal. Ma. Ya kenapa dia sakit atau gimana? Ya, Iya, hujan. Karena Hujan. itu terkendala hujan. Ya. Balenda. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran di sini Ibu akan menjelaskan atau memaparkan tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan definisi refleksi atau pencerminan. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat bayangan dari refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, menemukan titik bayangan hasil refleksi atau pencerminan. Dan yang keempat yaitu memecahkan permasalahan terkait dengan refleksi atau pencerminan. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri subrefleksi ya. Refleksi itu sendiri artinya pencerminan ya. Tapi sebelum kita memasuki materi kita yang refleksi ini, ada prasyarat yang harus kalian ketahui sebelum masuk ke materi refleksi itu sendiri. Di kelas 8 kita pernah mempelajari tentang sistem koordinat kartesius. Pernah dengar sistem koordinat kartesius di kelas 8? Kalian pernah diajarin materi tentang sistem koordinat kartesius. Ada yang masih ingat sistem koordinat kartesius? Siapa yang ingat koordinat kartesius? Rena, masih ingat? Gimana bentuknya koordinat kartesius? Nah ini masih ingat? Ya, iya. Kita mulai.
materi refleksi, alangkah lebih baik. Nah, untuk gambarnya atau contohnya itu sendiri ini adalah merupakan bentuk dari koordinat kartesius. Selanjutnya kita masuk ke materi refleksi. Refleksi kalau secara matematika penyebutannya itu merupakan refleksi secara bahasa yang artinya pencerminan. Pengertian dari refleksi itu sendiri merupakan memetakan setiap titik dari suatu bangun yang dicerminkan terhadap garis pencerminan. Nah, di sini refleksi itu sendiri di sini ada 4 ya. Refleksi atau pencerminan itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Yang pertama ya, terhadap sumbu X. Kemudian yang kedua, terhadap sumbu Y. Yang ketiga, terhadap garis Y. Mana pengakutan itu? Yang ketiga yaitu titik asal. Yang keempat terhadap garis X sama dengan H. Dan yang kelima garis Y sama dengan K. Nah, di sini refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X. Ini contohnya. Refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X. Misalkan di sini ada sebuah bangun segitiga di sini. Di sini lihat ya, titik koordinat D dia berada di titik min 1,3. 2 juga ya. Berarti 2 kali 3 berapa? 6. 6 kurangi 2,2. 6 kurangi 2 berapa? 4,2. Nah, ini hasilnya. Ini merupakan hasil dari yang ini. Setelah misalkan di sini kita anggap titik A ya. Ada LKPD atau lembar kerja bagi peserta didik, nanti juga akan bagikan jadi 2 kelompok ya ini. 2 kelompok. Nanti hasil kalian setelah diskusi dengan teman-teman kelompoknya, kalian akan mempresentasikan ke depan ya, mempresentasikan hasil kalian kepada teman-teman kelompok kalian ya. Oke, silakan kerja tim ya caranya. Yang ini berarti yang ini 5, dia berempat. Oke, silakan kerjakan yang ini. Gimana mandi? Satu-satuan dulu. Bagaimana dari titik sedangkan ini kan titik awalnya ya, titik awal. Ada titik koordinat bayangannya. Satu-satuan. Di sini bagaimana jarak kita? Jarak titik A di sumbu kiri saja. Yang titik bayangannya di jaraknya terhadap sumbu. Yang ini jarak jaraknya titik awal dan terhadap sumbu G. Juga dengan bayangannya ini berapa? Jarak K aksi terhadap sumbu G. 5. Ya, paham? Cuman 5 ya, 5 satuan. Iya. Lima
satuan. 6 satuan. Kan ini titik awal ya. 5 mandi biar nggak pucat. Ini jalan saja. Juga itu yang ini berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ini adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Jadi titik A sumbu Y berjarak 1 satuan dan jarak titik A aksennya ke sumbu Y 1 satuan. Dan titik B ke sumbu Y berjarak 5 satuan. Begitu juga titik B aksen ke sumbu Y berjarak 5 satuan. Dan titik C ke sumbu Y berjarak 6 satuan. Begitu juga titik C aksen ke sumbu Y juga berjarak 6 satuan. Terhadap sumbu apakah pencerminan tersebut? Rumus pencerminan sumbu Y adalah min X, Y. Selanjutnya yang kegiatan kedua. Buatkan koordinat kartesiusnya dulu. Kasih titik-titik biar jelas itu. Titik-titik 1 titik. B. Mana sih di situ? Oke, selanjutnya titik bayangannya. Setelah direfleksikan terhadap sumbu X, di mana dia? Demikian presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempraktekkan coaching pasca supervisi, dan hari ini saya ditemani oleh rekan saya yang telah saya supervisi kemarin, Bu Nesa. Kemudian ada pendamping praktik Pak Lalu Jayadi. Saya akan mulai dengan Bu Nesa dulu. Assalamualaikum Bu Nes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini masih pagi ya? Iya, pagi. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Ya, alhamdulillah baik. Oke. Kemarin kan kita udah supervisi ya, saya udah masuk kelas, udah melihat bagaimana cara Bu Nesa ngajar, dan sebelum itu kita sudah melakukan percakapan pra supervisi. Nah, hari ini kita mau paskan. Setelah supervisi, saya mau tahu beberapa hal ya tentang perjalanan praktek mengajar kemarin. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Nesa setelah kemarin supervisi? Ya, jadi saya merasa lega, dan tentunya saya merasa lega dan senang ya sudah melakukan observasi
observasi kelas kemarin itu. Oke, sudah ada rasa lega ya karena udah lewat gitu ya, dan sudah bisa dilihat bagaimana cara ngajarnya. Kemudian kemarin kan ada tujuan pembelajaran tuh ya. Nah, menurut Bu Nesa sendiri, selama praktek pembelajaran kemarin, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai apa belum? Menurut saya sih tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Tujuan pembelajaran kemarin itu saya menuliskan tentang menyelesaikan masalah yang terkait dengan pencerminan atau refleksi itu sendiri. Nah, saya lihat dari hasil tujuan pembelajaran itu saya lihat dari hasil kegiatan pembelajaran maupun saya koreksi dari hasil evaluasi pembelajaran. Saya rasa mereka sudah bisa menyelesaikan masalah terkait dengan materi kemarin. Berarti tujuan pembelajaran sudah tercapai ya berdasarkan hasil observasi, kemudian observasi pembelajaran, dan ada presentasi juga kemarin ya. Nah, yang terakhir kita mau ada refleksi sekarang. Menurut Bu Nesa, apa yang sudah berjalan baik dari proses pembelajaran kemarin dan apa yang masih perlu diperbaiki? Menurut saya yang berjalan dengan baik ya. Jadi yang sudah berjalan dengan baik menurut saya semuanya kemarin itu cukup baik ya. Baik itu dari aspek pengetahuan maupun keterampilan. Terkait dengan itu, kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika siswa mampu untuk berani tampil mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka di depan teman-temannya, artinya mereka sudah menguasai atau mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan materi pencerminan atau refleksi itu sendiri. Kemudian yang masih perlu diperbaiki Dan yang perlu diperbaiki mungkin dari saya sendiri ya. Saya sendiri mungkin dari segi strategi atau model pembelajaran mungkin sebaiknya saya perlu memberikan ice breaking atau segala macam dulu supaya anak-anak lebih antusias dalam belajar gitu. Kemudian saya juga harus menggali ilmu lagi bagaimana mengajar yang baik kepada anak-anak atau peserta didik. Oke, baik. Jadi yang sudah baik itu adalah salah satunya ya dari praktek pembelajaran kemarin, bahwa anak-anak itu sudah memiliki keberanian untuk tampil pada sesi presentasi dan masalah pembelajaran sudah terpecahkan. Kemudian tadi yang perlu diperbaiki sepertinya masuk ke aspek pengembangan diri ya Bu ya. Pengembangan diri sebagai seorang guru itu masuk di pengembangan strategi, kemudian penggunaan ice breaking, dan keterampilan mungkin seperti pengelolaan kelas seperti itu ya. Baik, kita sudah melalui percakapan pra observasi, sudah melalui observasi. Nah, sekarang pasca observasi juga kita udah selesai. Saya ini berterima kasih banyak ke Bu Nesa udah mau membantu ini pemenuhan tugas saya sebagai CGP. Terima kasih Bu Nes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil coaching pada hari ini, saya melihat antara coach dan PT, di mana untuk kegiatan coaching ini sudah menggunakan alur tirta, di mana saya melihat tujuannya sudah tercapai, kemudian di identifikasinya juga sudah terlihat, kemudian di rencana aksi sudah dilaksanakan, ini mungkin perlu lebih dimaksimalkan, kemudian di tujuan aksi tidak lanjut sudah disampaikan tadi sampai kepada rekomendasi dan tidak lanjutnya sudah terlihat. Nah, maka untuk coaching saat ini pada kesempatan ini sudah cukup bagus dan nanti ini bisa kita terapkan di peserta didik, di anak-anak siswa-siswi kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian praktek percakapan pasca supervisi yang telah didampingi oleh pendamping kami, Pak Lalu Jayadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.